Bismillahirrahmanirrahim. Wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wa la nauma lahu tafsiru asyiru minhum Jibril Mikalu Israfil wa Israil. Wal malakut malaikat iku alladzi iku makhluke pangeran. Jadi di antara sifat pokoknya malaikat iku alladzi iku makhluke pangeran sing bila abin kang tanpa bapak wa ummin lan tanpa ibu. La akla kang ora ana dari wujud wala la syurba ora ana ngunjuk itu wujud. La akla ora ana dari wujud wala syarba wala syurba samin. Ora ana ngunjuk itu wujud wala ana malan ora ana turu iku wujud lalu kecil para malaikat. Malaikat itu makhluk sing sifat dasare napa tanpa bapak, tanpa ibu, tidak makan, tidak minum, juga enggak apa. Hidup. Ya alam kalau Jibril bin Sopo para malaikat bangkong ya rawan mana malaikat apa bangkong rawan. Tafsilu asyirin utawi tafsile 10 mesti tafsil yang baru dingerti minum setengah saya malaikat Jibril utai Jibril Mikalu lan Mikael terus kira kita wa Mikalan wa Mikalu lan Mikael Israfil lan Israfil Israil lan Israil mungkarun mungkar nakirun lan nakir warabitun lan rokib wakada atidun malaikat atid malikun malik waridwan lan malaikat ridwan ikhtaza kang nganteri sapa ridwan maksudnya nganteri dalam daftar malaikat. Jadi malaikat yang perlu dikenali dengan jumlahnya apa? 10 tapi bukan berarti batasi kalau jumlah malaikat hanya apa? 10. Tapi yang wajib dingerteni ini 10. Dan malaikat kalau diceritakan Allah Ta'ala niku malaikat sing awamul malaikah, bukan malaikat sing gadah nama. Jadi malaikat yang punya nama jenenge selain kitabmu malaikat ashos. Nah, memang ada namanya. Ini malaikat khusus kayak Jibril, Mikael, Israfil, Israil. Ya, ada malaikat sing awamul malaikah. Dan itu sing nanti disalahno pangeran ketika protes atas alubiha, majudihu biha wa yasifu biha. Terus yang wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun ada malaikat itu bukan malaikat kayak Jibril Mikael. Sing akhirnya protes napa atas alubiha mayyusidu fiha. Nah kalau malaikat jenis ini mungkin nanti ditegur pangeran karena pernah protes ketika Allah bikin Nabi ajar. Tapi itu bukan malaikat yang kayak Jibril Mikael itu. Paham itu beda ya napa? Beda. Arba'atun min kutubin tafsilu arba'atun te papat min kutubin sanging pira-pira kitab Allah. Tafsilu ha kang utawi perinciane kutub iku ngene. Taurat Musa, siji Taurat Nabi Musa. Bil huda kan petunjuk tan biluha te turune Taurat. Zaburu Dawud lan zabure Nabi Dawud. Wa Injilu lan Injil wa unzila Injilun ala Isa ing atase Nabi Isa wa Furqanun lan diturunna kitab Quran ala khairil malai ing atase api-api manusa api-api makhluk. Wa suhuful khalil lan lampiran-lampirane Khalilur Rahman maksudnya Nabi Ibrahim jeneng Nabi Ibrahim suhufi Ibrahim wa Musa wal kalimi lan suhuful khalil. Jadi di luar kitab Taurat Nabi Musa punya suhuful kalim. Pihak kang itu tetap yang dalam suhuf kalamul hakamil alimi te dawe Allah kang maha bijak hakame mana sing maha bijak alimi kang maha pirsa. Dados dulu ya jadi kalau bahasa Arab niku kertas itu bahasa Arab itu sohifah no. Sohifah nabi jamakna suhuf no. Suhuf. Nah ketika dimabnikan maf'ul artinya dijilid atau dicetak atau setelah dibutuhkan disebut mushaf no? Tapi mestinya mushaf itu ya suhuf itu. Jadi kalau lampiran-lampiran dalam Quran per lampir namanya sohifah. Sohifah nanti kalau dijamakkan suhuf no? Suhuf. Makanya kata banyak ulama ngendikan begini.
Allah akan menjaga Quran ini, satu dihafal para hufaz, para hamalatul Quran, dua kadung mudawan atau memang dicetak di mushaf yang ada kertasnya itu jenis mushaf. Sebab Allah mensifati Rasulullah Muhammad dengan status Rasulun minallah yang bahwa Rasulullah adalah seorang Rasul yang membaca lampiran-lampiran suci. Rasulun minallah yatlu suhufan. Sebab itu nasibnya Quran ya di mushaf itu, mushaf yang kita cetak itu, karena secerdas-cerdasnya manusia potensi lupa. Ketika lupa merujuknya di mushaf, kalau di mushaf misalnya ada salah titik atau salah cetak misalnya, itu merujuk ke hamalatul Quran yang hafal-hafal, sehingga ini ada kombinasi hafalan di dada dan ditulis di mushaf. Ya. Makanya Quran disifati dua kali. Nah potensi itu terutama di kitab-kitab tafsir ya, karena terutama kayak tafsir Jalalain, karena kan musannafnya itu Imam Suyuti ketika baca Quran itu dia zigzag ya, kadang qiraahnya Asim, kadang Ibnu Katsir. Beliau kan nggak konsisten dalam satu bacaan, sehingga kadang penulisannya itu membingungkan. Makanya kalau ngaji Jalalain itu sebaiknya pakai cetakan yang sekarang, pakai DKI itu. Karena apa? Benar-benar semuanya ditulis sesuai qiraatul Asim, semuanya ditulis pakai apa? Qiraatul Asim lebih nyaman. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kombinasi penjagaan Quran itu Allah bikin sunnah, yaitu satu dihafal di dada, kemudian dimushafkan apa? Dimushafkan itu disebut apa? Rasulun minallah yatlu suhufan. Andai kan tidak dimushafkan, nggak kebayang, karena Rasulullah ketika wafat itu tentu banyak riwayat, mulai riwayat yang absolut, yang sah, sampai riwayat hoax, kayak riwayat-riwayatnya orang Syiah itu macam-macam, sehingga dibutuhkan otoritas yang lengkap, yang akurat, yaitu lampiran-lampiran yang ketika Nabi Sugeng didiktekan kepada para sahabat. Kemudian lampiran yang di dokumen Nabi tadi di kamar beliau diambil oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar itu tidak mengarang Quran sama sekali. Beliau hanya mengumpulkan lampiran-lampiran yang ada di kamarnya kan. Hanya disebut mushaf, memang sudah ada lampirannya. Dan bukti bahwa teori ini benar adalah Allah mensifati Rasulullah itu Rasulun minallah yatlu suhufan. Ini ya, jadi orang Syiah itu salah besar ketika ngomong Abu Bakar itu ngarang Quran itu tidak mungkin, karena lampiran-lampiran itu didhawuhna Quran. Padahal Quran itu azali, azali. Artinya Abu Bakar sudah jelas menemukan mushaf itu ada di Nabi, ada di Nabi. Buktinya apa? Nabi Rasulullah itu disifati Allah Rasulun minallah yatlu suhufan, bahwa Rasul ini pembaca mushaf, artinya mushaf itu sudah ada. Nah, kemudian mushaf yang sudah ada ini didokumentasi Abu Bakar, Umar, terus dimasalkan era Sayyidina Utsman. Nah, karena Utsman yang berhasil memasalkan secara nasional, terus disebut Rasulullah Utsman. Ya sebetulnya yang mulai Abu Bakar, cuma jadi masif secara nasional itu era Sayyidina Utsman. Jadi jelas ya. Jadi mushaf itu zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar hanya mengumpulkan, tidak ada intervensi sama sekali, tidak ada perubahan sama sekali. Ya jelas karena Nabi disifati Allah sebagai Rasulun minallah yatlu suhufan. Rasulullah itu siapa? Rasul yang membaca lembaran-lembaran suci. Tentu bacanya Nabi dengan kita. Kalau kita baca kan dari tidak tahu kemudian baca jadi ingat. Kalau Nabi tidak, karena beliau tidak bisa baca kayak kita, tapi ditakdir bisa. Jadi nggak baca kayak kita tentu, karena beliau khusus ya ummi tapi bisa baca. Tapi bukan karena tulisan. Rasa takut caranya beliau kira Nabi petang. Waktu kali aku melarat caranya juga beliau raiso mikir orang suka kok takut. Jadi rasa takut pokoknya Rasulullah minallah yatlu suhufan. Waktu lumatis kabeh perkara atakang teko diiklan ma atakang rawuh diiklan ma sapa Rasulullah iku fakatku. Waktu lumatis kabeh perkara atakang rawuhno diiklan ma sapa Rasulullah fakatku. Mongko te keharusane ma cara Jawa sadune iku atasimu kita nyerah ora usah mbok protes wa tau kaburu lan mbok tampa.
Apa saja yang Nabi membawa ajaran ke kita, ya sudah kita taslim saja, kita terima. Gak usah kakek profet, ya sudah seperti itu. Imanuna biyaumin akhirin wajab wa kulli ma atabihi minal ajab. Imanuna utawi oleh iman kita. Imanuna oleh iman kita biyaumi akhirin atau biyaumin akhirin sami. Kalau nazuman ya biyaumi akhirin, tapi mestinya itu ya mausuf sama sifat biyaumin akhirin. Tapi kalau nazuman ya imanuna oleh iman kita biyaumin kelan dino akhirin kang akhir. Iku wajib pokok iman. Karena itu yang membedakan kita dengan komunis. Kalau orang komunis ngira mati ya selesai. Pembeda kita adalah kita tahu bahwa setelah mati ada hari akhir, maksudnya ada hari pembalasan, bahwa hidup ini bukan yang terakhir. Imanuna iman kita biyomin klan dino akhiran kang akhir wajib pokok iman. Wakul limalan iman klan sekaliane perkara. Wakul lima imanuna bikul lima. Jadi kul liman atas yang biyomin atas dengan apa biaumin waktu lima lan iman kita kelawan apa wae nggih waktu lima lan iman kita kelawan apa wae kana kang ana apa mak bihi biyaumil akhir minal ajabi sanging pira-pira barang sing gawono jadi iman dengan hari akhir itu wajib dan juga harus imani sesuatu yang dahsyat yang ajaib yang akan terjadi di hari akhir. Misalnya gini ya, di pulau terang orang Islam itu dilatih logika yang absolut itu meskipun. Jadi misalnya Allah menciptakan kalian semua yang sekarang jumlahnya miliaran, manusia sekarang kan jumlahnya miliaran. Itu dari satu gen yang bernama Nabi Adam. Berarti Nabi Adam satu orang, di punggungnya itu ada satu sperma atau gen. Yang gen itu nanti akan menjadi orang bermiliar-miliar ila yaumin ya. Artinya Allah punya kemampuan bikin manusia yang miliaran itu dari gen satu orang. Berarti kayak apa rucek gen yang digoni situ Adam. Nah kamu yang sekarang, yang kamu hidup sekarang, anak turun ke depan nanti jauh. Berarti di punggung kamu sekarang juga ada calon 1.000 orang. Apa? Ada calon 1.000. Itu betapa rumitnya, Pak. Kan rumit. Maka artinya gini, kalau manusia bangkit lagi dari tanah, itu tidak serumit mani atau sperma yang kecil kemudian menjadi ribuan orang bahkan miliaran orang. Artinya itu menjadi kesaksian kita betapa Allah itu qadir, betapa Allah itu mampu, betapa Allah itu kuat. Kuasa Adam yang satu menyimpan gennya bermiliar-miliar orang ila yaumil dan gen per orang itu desain khusus. Desain khusus ada yang berwatak Madura, buatak macam-macam, ada yang ganteng, kuat, yang buangin. Itu kan milah-milahnya susahnya kayak apa? Dan Allah bisa. Nah dengan reputasi Allah yang seperti ini harusnya tidak mengagetkan ketika Allah disifati mampu membangkitkan orang dari kubur. Harusnya. Nah ini pikiran normal apa? Pikiran normal. Nah yang tidak normal yang apa? Yang PKI, yang komunis, yang meragukan hari kebangkitan. Tapi orang komunis atau orang kafir Mekah zaman itu malah Muhammad itu aneh. Masa orang sudah jadi tanah kemudian bisa bangkit lagi. Mereka malah bilang Muhammad yang aneh. Terus kata Allah, wa in ta'jab fa'ajabum qaulum aidza mitna wa kunna turaban a inna la fi khalqin jadid. Yang aneh itu mereka. Allah yang punya reputasi seperti itu dibilang enggak mampu, itu otak yang aneh. Itu kan ibarat gini ya, ada teknologi Jepang bikin mobil itu canggih, bikin pesawat canggih. Kemudian setelah mobil itu hancur, terus kamu bilang gini, produsen mobil ini tidak bisa bikin mobil kayak gini lagi. Itu otak aneh apa enggak? Aneh kan? Mobil sejelimet itu punya kecepatan seperti itu, ada AC-nya, ada apa macam-macam lah. Kemudian dengan segala kecanggihan teknologi, setelah kecelakaan hancur, ada orang komentar, ini produsennya nggak mungkin bisa bikin seperti ini lagi, aneh nggak? Aneh kan? Sama. Manusia dengan segala kecanggihannya, matanya bisa melihat, urat-uratnya aneh, bisa ngelola apa saja. Kemudian setelah hancur ada orang komentar, pembuatnya ini nggak bisa bikin lagi, itu aneh kan? Nah makanya kata Allah yang aneh itu mereka, bukan Islam, yang aneh itu. Makanya komunis itu makhluk aneh, wah. Pangeran ngendikan apa wa in ta'ajab ajabun qaulun aidza kunna turaban inna la jika sama-sama aneh, pasti aneh itu dianggap nyeleneh tidak benar, justru aneh mereka. Karena apa?
menvonis produsen manusia, yaitu dalam hal ini Allah, tidak mampu menciptakan lagi dengan reputasi yang panjang, terbukti bisa menciptakan. Karena di produsen mobil terbukti panjang bisa menciptakan canggih, kemudian baru saat kamu komentar produksinya nggak bisa bikin lagi. Itu kan aneh, apa? Makanya, tapi tadi malah orang komunis bilang kan tidak biru aneh. Yang aneh itu mereka. Makanya caranya iman gimana? Caranya iman adalah terlatih terus, ya, beriman, ngelatih terus kudrat Allah, apa? Ya caranya gampang, pakai ayat-ayat yang gampang saja. Misalnya Inna Allaha la yastahi ayyadriba masalah ma'rufatan. Allah itu bisa bikin nyamuk. Kayak apa nyamuk itu kecilnya? Sudah kecil nyamuk itu ya punya telur. Terus kecilnya kayak apa? Terus punya jantung. Jantungnya seberapa kecil? Jantungnya punya urat. Lalu uratnya seberapa kecil? Kayak apa rumitnya bikinnya? Malah buat ceblain terus. Sebetulnya itu mitra angen-angen, apa? Mitra angen-angen. Ya coba, saya berkali-kali ngaji bilang, kalau gajah itu cara menuso itu sok kuat, itu jadi iso lah bayang gawe gajah. Karena besar, jantungnya bikinnya besar, bikin ususnya besar. Misalnya kita disuruh mahat gajah itu lebih gampang, karena dari batu yang besar kita saja oke kon ngai pahatan nyamuk. Lagi gawe waktu kecil itu sudah pusing kok. Apa? Gak usah gawe itu bernyawa, pahatannya saja. Makanya Allah mengingatkan kita, sungguh kekuasaan saya itu terbukti saya bisa bikin nyamuk. Allah nggak pakai contoh gajah tapi nyamuk. Karena nyamuk tadi sudah sekecil itu punya jantung, punya paru-paru, kemudian paru-parunya punya urat. Paham ya? Masih paru-parunya punya kuman itu ya makhluk hidup. Lebih kecil lagi, kumannya punya jantung, punya kecil lagi, punya urat. Paham ya? Wah itu kayak apa? Jadi kalau kamu baca Inna Allaha la yastahi ayyadriba masalan ma'rufatan sama Allah, kayak apa kekuatan mukjizat Quran? Jadi Allah membuat contoh kemampuannya itu bikin nyamuk. Kayak apa? Nah, dengan reputasi gaya nyamuk saja bisa. Masa mengembalikan manusia seperti semula setelah mati tidak bisa? Tentu pasti bisa. Dengan reputasi seperti itu pasti bisa. Maka yang meyakini tidak bisa itu yang orang aneh. Yang orang aneh. Jadi yang disebut wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum wa idza kunna turaban wa alaina yang aneh itu mereka, bukan kita. Kami jenenge imanuna biyaumin akhir wa kullima kana bihi tentu kita latih terus. Ya kita latih dengan nador fi malakutis samawati wal ardi kuling dulu mada fis samawati wal kita berpikir terus apa yang terjadi di langit bumi. Yang terjadi adalah semua bukti pertunjukan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disebut apa ya tanazzalul amru bainahunna kita alamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilman.